Assalamualaikum, halo sobat, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Yaps, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga dilimpahkan rezeki tentunya. Oke, langsung saja pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu Google kamera Android tentunya yang terupdate buat teman-teman semua. Jadi yang kita bahas kali ini dari developer Pitbull ya, dimana dia sudah merilis untuk Gcam-nya yang terbaru yaitu versi 1.5 ya teman-teman. Tapi sebelum kita melakukan tester, mereview dan melihat hasil performanya sama-sama, alangkah baiknya teman-teman agar mendukung channel ini dulu dengan cara yang cukup mudah. Kalian cukup menekan tombol subscribe pada channel ini dan mengaktifkan juga untuk notifikasi loncengnya agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update yang pertama ya. Oke, kalau sudah, jadi untuk Google kamera yang kita akan bahas kali ini, saya perlihatkan dulu untuk infonya biar lebih jelas ya teman. Ini dia. Untuk namanya 73020 Pitbull P1.5 yang saya sebut di awal ya, 1.5. Dan Gcam ini menggunakan based on Google kamera version yang terbaru ya, yaitu 73020 ya teman-teman. Untuk info lebih jelasnya dari update kali ini dari Gcam Pitbull, teman-teman bisa baca-baca di deskripsi, saya sudah sertakan tentunya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencoba Gcam ini, device yang kalian gunakan harus berandroidkan 9 ke atas dan juga harus teraktifkan yang namanya kamera 2 API ya teman-teman, agar Gcam-nya bisa berjalan dengan baik. Untuk bahannya saya akan sertakan ya teman-teman di link deskripsi beserta nanti ada config-nya ya teman. Di video kali ini saya mentesternya menggunakan handphone Realme XT ya teman, dimana Realme XT ini dari belinya sudah aktif yang namanya kamera 2 API. Oke, kita kembali ke halaman berandanya. Ini dia untuk tampilan UI-nya, ciri khas dari Gcam Pitbull ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya jelaskan sedikit, di update kali ini ada tambahan tombol cost config ya, jadi tidak di bagian bar lagi ya teman-teman, bisa digeser kemana aja. Seperti biasa tombol sabre ini ya, auto white balance, departure dan auxiliary kamera. Untuk config sendiri nanti saya akan bagikan ya cara penerapan confignya, jadi teman-teman terus simak. Kita cek di bagian mode foto malam. Untuk opsinya pastinya sudah support untuk astrofotografi ya teman-teman, sama seperti versi sebelumnya. Oke, itu dia penjelasan sedikit dari saya untuk Gcam yang kita bahas kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mentester di setiap fiturnya, kita masuk dulu ya ke proses penginstalan dari awal untuk Gcam-nya sampai penerapan config. Di sini saya mau kasih tahu dulu kepada teman-teman sebelum menginstal untuk APK Pitbull-nya, apabila teman-teman sudah mempunyai banyak Gcam yang sudah terinstall dengan menggunakan based on Google version yang sama ya, atau mempunyai Gcam Pitbull yang versi lama, ingin mencoba Gcam ini, alangkah baiknya teman-teman agar menghapus untuk data Gcam yang lama ya. Oke, seperti ini. Kalian bisa buka di info aplikasi di pengaturan. Oke, selanjutnya teman-teman bisa buka untuk penyimpanan datanya atau penyimpanan memorinya di Gcam yang kalian ingin uninstall. Di bagian ini teman-teman bisa hapus untuk yang namanya data cache dan data penyimpanan Gcam-nya. Ini bertujuan agar data Gcam lama dengan data Gcam baru tidak terbentur ya, atau tidak terpengaruh dengan settingan Gcam yang lama ya teman-teman. Oke, kalau sudah terhapus untuk datanya, teman-teman bisa langsung untuk uninstall untuk Gcam yang lamanya ya, atau based on Google dengan version yang sama. Oke, kalau sudah terhapus seperti ini, barulah kalian bisa untuk menginstal file bahan APK-nya yang saya sudah sediakan di deskripsi. Oke, nah ini dia ya teman-teman untuk nama file APK-nya, yaitu MGC 73020 Pit version 1.5, dan di bawah ini adalah config. Nanti saya akan bagikan cara penerapan config-nya. Sebelum itu kita langsung install saja ya untuk bahan APK-nya. Untuk menginstalnya teman-teman bisa klik untuk file APK-nya, ada notif, dilanjutkan dengan mengklik install. Sekarang teman-teman bisa tunggu ya, ini zip-nya 100 MB lebih ya teman-teman. Oke, nah sekarang sudah terinstall, teman-teman bisa langsung buka ya. Oke,
Nah, sebelum masuk ke halaman berandanya, di sini teman-teman disuruh untuk mengaktifkan icon pop-up ya. Di kamera Pitbull bisa kalian aktifkan seperti ini ya. Ini dia kamera pit, jendela apungnya. Kalau sudah, teman-teman bisa izinkan semua. Oke, notifnya kalian pilih oke di bawah ini. Nah, sekarang sudah masuk ke halaman beranda untuk Gcam Pitbull versi 1.5 yang terbaru saat ini. Ini dia untuk icon pop-up-nya ya, teman-teman. Ini adalah config. Nah, sekarang kita langsung saja cara penerapan config pada Gcam Pitbull ini. Kalian tinggal buka opsi, pilih setelan. Dilanjutkan langsung kalian scrollkan ke bawah, cari pengaturan XML shape config ya. Ini dia. Kalian buka bagian config shape, ini dia teman-teman. Kita langsung buka aja. Di kolom ini seperti biasa, teman-teman tap aja, lalu kasih nama apa aja sesuai selera teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau sudah, langsung kalian pilih save ya teman-teman, atau disimpan seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti di file manager kalian masing-masing ada folder bernama config setting 7. Selanjutnya, untuk mendownload confignya, teman-teman bisa klik link yang saya sudah sediakan di deskripsi untuk link config. Jangan salah ya, link config. Kalian bisa download ya teman-teman. Kalau sudah kalian download, kalian cek di file manager untuk di folder download biasanya ya. Kemudian ini dia untuk namanya Pitbull 73 format XML. Kalian pilih, kalian bisa pindahkan atau salin ya teman, sesuai selera aja. Di sini saya coba salin. Selanjutnya untuk file config yang kalian pilih tadi, teman-teman bisa pindahkan atau salin ke folder config setting 7 ya, ke dalam foldernya ya teman-teman. Oke, kalau kalian sudah buka, langsung kalian pindahkan atau salin. Nah, kalau sudah kalian pindahkan untuk confignya, kalian bisa beralih lagi untuk membuka Google Kamera Pitbull versi 1.5 ya. Nah, kalian pilih untuk icon pop-up-nya ya, atau shortcut button pop-up-nya. Ini adalah config yang saya tunjukkan di awal tadi, bisa digeser kemana aja. Untuk memunculkannya, tap 2 kali, maka akan muncul pengaturan default config ya teman-teman. Bisa dipindahkan kemana saja ya, sesuai selera. Selanjutnya untuk tanda panah ini, teman-teman bisa pilih sesuai config yang kalian ingin terapkan. Oke, setelah kalian pilih, lanjut. Untuk menerapkannya, kalian pilih restore. Kalau Gcam-nya sudah melakukan restart seperti ini, berarti config tadi sudah diterapkan dengan benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya jelaskan sedikit apabila teman-teman mengaktifkan sabre-nya ini ya, untuk shortcut button sabre-nya ini. Apabila masih aktif untuk bagian sabre-nya, teman-teman melakukan pengambilan gambar, Gcam-nya menjadi FC seperti ini. Untuk menanganinya, teman-teman bisa menonaktifkan ya untuk shortcut button sabre-nya ya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah tidak aktif untuk bagian sabre-nya, shortcut buttonnya, kita coba tes lagi untuk pengambilan foto atau gambar. Nah, sekarang untuk Gcam-nya tidak mengalami FC lagi, gambar juga bisa tersimpan ya teman-teman. Jadi permasalahannya hanya di bagian sabre, bisa kalian nonaktifkan ya teman. Oke, sekarang kita langsung untuk tester di setiap bagian fiturnya, dari mode foto malam sampai ke mode bagian time lapse ya teman-teman. Oke, di sini saya mentesternya di outdoor ya. Yang pertama ini adalah bagian kamera. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Wow, keren ya. Untuk hasilnya dengan menggunakan config tadi, ini masih di bagian kamera tapi di telefoto. Oke, telefoto juga berjalan dengan baik, hasilnya juga bagus. Ini adalah bagian kamera biasa. Wow, mantul ya teman, hasilnya mantap sekali. Di mode portrait sekarang, atau potret, ini dia untuk hasilnya berjalan dengan baik dan stabil di mode portrait. Sekarang di mode foto malam ya teman-teman, kita tester. Oke, sudah di capture, kita tunggu hasil mode foto malamnya. Ini dia untuk hasilnya, mantap sekali, tentunya berjalan dengan baik ya, tanpa terkendala. Lanjut, masih di mode foto malam tapi menggunakan astrofotografi ya, diaktifkan. Kita tunggu untuk hasilnya di mode astrofotografi ya teman-teman. Wow, sudah terlihat ya teman, tapi tertangkap sedikit ya untuk Milky Way nya. Ini dia untuk hasilnya. Wih, mantap sekali.
Gcam Pitbull ini dengan menggunakan config tadi ya. Oke, lanjut sekarang di front kamera atau kamera depan, kita tester. Kamera depan stabil, aman, berjalan dengan baik. Lanjut sekarang di bagian video. Untuk di bagian opsinya bisa kalian pilih sampai 60 fps ya, tentunya sudah support untuk resolusi 4K. Oke, cukup. Hasilnya juga berjalan dengan baik. Lanjut di bagian yang lainnya, di bagian panorama. Panorama stabil. Lanjut photo spheres, modenya lengkap. Oke, cukup. Langsung kita checklist. Photo sphere juga aman, berjalan dengan baik tanpa terkendala. Selanjutnya di bagian slow motion, langsung kita record. Cukup. Slow motion aman, stabil. Lanjut di bagian time lapse ya, sekarang kita record. Cukup. Time lapse juga berjalan dengan baik, stabil dan tanpa terkendala ya teman-teman. Lanjut kita di bagian auxiliary kamera. Sebelumnya sudah ditester ya, kita tester lagi. Ini dia bagian telefoto ya. Oke, telefoto juga aman, berjalan dengan baik dan stabil ya teman-teman. Tentunya kalian bisa lihat sendiri di dalam video ini dengan menggunakan handphone Realme XT untuk mentesternya. Oke, sebelum itu saya mau kasih tahu sedikit apabila teman-teman ingin mengatur saturationnya, teman-teman bisa buka pengatur, lalu di paling atas ada bagian Lipacer, scrollkan ke bawah, cari pengaturan global multiplayer ya, ini dia. Di sini ada pengaturan untuk ketajaman ya, sharpness dan yang lainnya, sampai ISO juga ada, untuk noise juga ada di sini ya teman-teman, bisa kalian atur di bagian Lipacer. Oke, itu dia untuk info dari saya. Nah, bagi teman-teman pengguna Xiaomi Note 5 Pro, Gcam Pitbull ini stabil ya, bisa digunakan dan aman ya. Maaf kalau videonya saya tidak sertakan. Oke, itu dia tadi untuk hasil lebih jelas dan performa dari Google Kamera Pitbull versi 1.5 yang terbaru saat ini, yang kita lakukan tester sama-sama menggunakan Realme XT ya teman. Jadi kesimpulannya Gcam ini sangat recommended digunakan. Selain fiturnya berjalan dengan stabil, hasilnya juga mantul ya teman-teman. Nah, untuk digunakan handphone lain teman-teman bisa coba sendiri, karena beda device, beda spek, beda ROM, beda lensa, tentunya beda kestabilan dan performa Gcam yang kita bahas kali ini. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.